Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epriyadi. Saya adalah peserta PPG Daljab 2020 Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta PPG 2015 01500803, NIM PPG 20314073. Pada saat ini saya mengikuti ujian kinerja PPG 2020 dengan nomor daftar ujian 2040304304. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Iya. Pertama, Bapak minta maaf mungkin di waktu ini, ya. Mudah-mudahan dengan materi kita sekarang ini dapat bermanfaat nantinya. Kemudian karena kondisi COVID, ya, mudah-mudahan di tahun depan kita sudah bertatap muka. Nah, kebetulan di kelas IPS 5, 10 IPS 5, mudah-mudahan kita punya ruang, ya, khusus untuk IPS 5. Biasanya kelas IPS itu ada dua kategori, IPS 5 juga ada, tapi IPA-nya jadi 4. Biasanya satu tingkat rombelnya ada 9, sekarang jadi 10, seimbang dengan IPA, ya. Nah, dengan COVID ini jaga kesehatan, ya, karena tak lama lagi tanggal 2 Desember itu ujian, ya. Nah, dengan kondisi ujian tentu harus diperhatikan, jangan sampai kondisi kesehatannya terganggu gara-gara tidak menjaga kesehatannya, ya. Jadi itu sangat berhati-hati sekali, ya. Mudah-mudahan sampai selesai ujian itu tidak ada yang sakit, khusus di kelas 10 IPS 5. Ingat, biasanya yang viral sekarang di TV, ingat pesan ibu. Apa saja pesan ibu itu? Coba sebutkan. Ya, apa lagi? Mencuci tangan. Nah, menjaga jarak. Nah, itu ya. Jadi kita untuk memulai pelajaran agar dimudahkan segala jalan, Bapak minta memimpin doa
Bapak minta kepada Fikri Randi. Hadir? Mana Fikri Randi? Ya. Bapak minta kamu memimpin doa. Doa sebelum kita belajar. Pimpin kawan-kawannya untuk berdoa dengan bahasa kamu yang kamu dapatkan saja. Silakan. Marilah kita berdoa sebelum belajar dan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fikri Randi atas memimpin doanya ya. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita, Bapak ingin mengkondisikan ya, yaitu mengabsensi kehadiran kalian pada hari ini ya. Bapak akan melihat pada saat Bapak memanggil, kalian tampilkan wajah kalian ya. Ya, baik, mulai dari Al-Falaq. Hadir Pak. Hadir ya. Al-Falaq. Mana Al-Falaq? Al-Falaq apa nih? Dialianti. Ya. Ayu Susanti. Hadir Pak. Hadir. Daud. Ada Daud. Hadir Pak. Tampilkan wajahnya Daud. Tampilkan wajahnya dulu. Ya. Nah, jerawat hilangkan ya. Jangan nampak jerawatnya. Diana Zulhijjah. Hadir Pak. Ya. Effendi. Hadir Pak. Hadir ya. Andrew. Hadir Pak. Hadir. Ini Bapak akan membacakan mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya, yaitu mengenai materi pokoknya adalah merinci berbagai jenis visualisasi ya, itu visualisasi data. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi yang disebut dengan aplikasi Microsoft Word. Visualisasinya apa saja? Visualisasi itu adalah ada yang berbentuk tabel dan gambar ya. Nah, di sini di indikator ya, hasil indikatornya nanti apa yang akan dihasilkan materi yang kita pelajari sekarang, yaitu kalian nanti bisa merinci jenis atau berbagai jenis visualisasi, kelebihan dan kekurangannya, kemudian melakukan publikasi data dengan aspek ya. Maaf ya, Bapak cari ulang. Kompetensi dasar yaitu pertama mengenal berbagai cara visual data, kemudian indikatornya menguraikan processing data menggunakan Microsoft Excel ya, itu dia, menguraikan. Kemudian merancang processing data menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti ada proses keterampilan kalian. Nanti Bapak kasih jenis data ya, nantinya sebelum itu Bapak akan melakukan praktek ya, melakukan praktek. Kemudian nantinya apa langkah yang dilakukan di sana itu kalian catat. Nah, hasil catatan itu nantinya akan menjadi bahan keterampilan kalian nanti ya, nilainya, nilai keterampilan. Nah, apa yang Bapak praktekkan mohon diperhatikan, kemudian dicatat langkah-langkahnya, karena ada beberapa poin modul yang akan kita pelajari. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali apa itu visualisasi data. Bapak menjelaskan kembali ya, apa saja visualisasi data.
dan apa itu visualisasi data. Nah, dari peta konsep itu nanti ada 3 ya, berbagai cara visualisasi. Ada processing data salah satunya tadi ya. Jadi apa itu Pak visualisasi data? Kalau dilihat oleh banyak bidang ilmu sebagai komunikasi visual modern. Visualisasi data tidak berada di bawah bidang manapun, melainkan interpretasi di antara banyak bidang. Misalnya dilihat sebagai cabang modern dari statistik deskriptif oleh beberapa orang, tetapi juga sebagai dasar alat pengembangan oleh yang lain. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengkomunikasikan informasi. Jadi data itu jadi Microsoft Excel menyediakan fasilitas bisnis untuk menganalisis pembuatan daftar, perhitungan, dan pembuatan laporan. Nah, jadi di Excel itu nanti pada kita harus mengenal berbagai cara visualisasi data ya. Apa saja? Yaitu processing data menggunakan Excel. Yang pertama, nantinya kita akan membahas mengenai find. Nah, kalau saya Bapak eja FIND, find, artinya apa? Find itu. Ayo, Reza, apa arti dari find? Kalau kalian belajar berbahasa Inggris, mencari, ya, mencari atau menemukan sesuatu, ya. Kenapa ada fasilitas seperti ini? Kalau data yang kita cari itu ribuan, ya, sedangkan nama itu ada yang sama, ya. Contoh Rizky Aulia ini, Rizky Aulia ada Aulia Rizky, ada Muhammad Rizky, ya, ada Rizky Pratama atau dari segala macam. Nah, kita mencari informasi nama tersebut yang kita ingat hanya mungkin nama kedua, ya, kata kedua nama atau kata pertama, nama pertama, ya, kata pertama dari nama, ya. Nah, kita harus bagaimana cara harus kita lakukan menggunakan fasilitas find, ya. Jadi find itu menemukan suatu kata pada data, ya. Jadi suatu kata pada data yang sedikit akan mudah dilakukan. Namun bagaimana jika harus mencari kata dari ribuan data? Nah, bagaimana kita mencari kata itu pada ribuan data? Nah, tentu kita harus menggunakan yang namanya find, fasilitas ini, ya. Nah, nanti Bapak menjelaskan dulu apa nantinya processing data menggunakan Excel ini. Yang pertama itu baru find. Nah, yang kedua itu adalah sort atau Bapak eja SORT atau sort, sortir. Nah, kalau bahasanya sortir, sorting atau sort. Artinya, ayo, ada yang tahu apa maksud dari sort atau sorting? Sortir. Ayo, ada yang tahu? Ayo, sortir itu apa? Oscar diam-diam aja. Mana suaranya? Ayo. Sort, SORT. Ayo, pernah dengar kata sortir? Coba disortir dulu barangnya, disortir dulu jodoh-jodohnya. Kan ada seperti itu, ya. Kayak Oscar, dia punya 5 pacar umpamanya, contoh ya, ini contoh. Oscar punya 5 pacar, tapi disuruh memilih salah satu, ya, dia harus mensortir. Apa itu sortir itu? Sort. Hah? Memilih. Hah? Memilih. Ya. Memisahkan, Pak. Bisa memisahkan atau memilah-milah atau memilih, bisa, ya. Jadi sort itu merupakan fitur yang disediakan untuk menyortir atau memilah kumpulan data baik angka maupun teks, ya. Jadi itu disortir.
ya. Jadi kita harus memilih-milih, ya, disortir. Nah, berikutnya itu mengenai sortir. Nah, yang ketiga yaitu filter. Ya, tahu filter itu apa? Nurul, Mas Murni mana? Apa itu filter? Penyaringan. Betul ya. Menyaring atau Rangkaian penyaring. yang berfungsi untuk melewatkan sinyal, Pak. Itu sinyal. Filter. Ya. Jadi ingat aja filter. Ya, penyaring. Jadi kalau minum teh yang menggunakan daun tehnya, kalau sekarang kan tidak perlu lagi. Ya, karena teh itu sudah menggunakan teh celup, sudah ada saringannya di situ. Kalau zaman dulu tidak, sekarang itu masih ada juga, ya. Kemudian saringan apa namanya yang kelapa itu santan juga harus disaring juga atau difilter, ya. Nah, filter merupakan fitur yang disediakan untuk memilih data sesuai dengan kriteria. Nah, jadi filter ini dia akan memilih sesuai dengan kriteria. Contoh, ya, kalau santan tentu punya ampas kelapa. Nah, supaya airnya saja yang tertuang di dalam wadah itu hanya air saja, tentu dia harus dibatasi dulu, ya. Ya. Jadi kriteria ampas itu tidak bisa akan melewati yang namanya wadah filter, ya, hanya santan aja di bawah. Yang namanya ampas kelapa itu tidak akan jatuh, ya, ke dalam wadah dari santan. Nah, itu namanya filter. Nah, jadi Bapak akan menunjukkan cara, ya, filter itu, find dan sortir. Nah, jadi perhatikan. Nah, sebelum itu yang harus ketahui di sini Bapak akan sharing. Bentar, diperhatikan dulu. Men-sharing. Udah muncul? Bentar ya. Di Classroom, ya, Google Classroom, Bapak sudah memasukkan yang namanya tugas kelas, ya. Di tugas kelas itu ada bahan mengenai materi. Mengenai materi itu adalah bahan ajar analisis data, ya. Kemudian juga ada media analisisnya, yaitu berbentuk PowerPoint, dan penilaian pengetahuan analisis data. Ini ada juga, ya, itu adalah soal tes, ya. Kemudian ada LKPD. Nah, LKPD ini nantinya apa yang nanti Bapak praktekkan, kemudian nanti Bapak kasih beberapa kasus latihan, kemudian Bapak akan karena kebetulan kita ini PJJ, tentu kalau secara tatap muka kita bisa langsung menghadapi praktek ke komputer langsung, ya. Bagaimana sortir, apakah kalian mengetik dulu datanya atau Bapak kasih data ini kalian sortir, ya, atau kalian cari data ini kalian gunakan find, ya. Kemudian kalian urutkan data dari A sampai Z, ya. Kalian lakukan menggunakan fasilitas sort. Nah, ya, Bapak sebentar ini bentar ya.
Udah sampai? Share screen Bapak. Oke ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Marisa? Udah Pak. Udah ya. Udah Pak. Oke. Nah, ini di Classroom ada tugas kelas itu mengenai materi, ada bahan ya. Bahan ajar mengenai analisis data. Nah, di sini bahan ajarnya mengenal berbagai cara visualisasi data ya. Kemudian ini kompetensi dasar mengenal, kemudian memvisualisasi data dalam jumlah besar. Nah, itu nanti kalau jumlah besar bagaimana kita mencari data ya, kemudian mensortir data atau menentukan data, kemudian mencetak data. Nah, di sini ada indikator yang akan kita capai dalam materi ini. Kalian bisa menguraikan nantinya processing data menggunakan Excel, kemudian merancang ya. Kalian bisa merancang nanti processing data menggunakan Microsoft Excel. Makanya nanti Bapak kasih contoh, kemudian nanti kalian buat seperti kalian merancang, cuman karena kebetulan kita PJJ tentu yang kalian berhadapan hanya pada handphone saja. Nah, nanti semua yang ada yang Bapak bilang nanti atau Bapak urutkan langkah-langkahnya kalian catat dengan baik ya. Nah, nanti Bapak akan memanggil salah satu peserta ya. Coba kalian Bapak kasih nanti kasus lain, kemudian Bapak minta silakan kalian coba tunjukkan Bapak mengurutkan datanya bagaimana. Nah, itu nanti jadi nilai keterampilan ya, keterampilan. Dari situ kemudian dari catatan yang kalian buat nanti kalian kirim foto, kirim ke Google Classroom. Nah, tujuannya ini kalian setelah membaca teks PowerPoint di layar nanti ya bisa mampu menguraikan processing data menggunakan Microsoft Excel dengan benar. Kemudian setelah mengeditasi teks PowerPoint di layar ya, atau modul atau handoutnya digital ini termasuk handout ya, atau bahan aja yang ada di Google Classroom, siswa mampu merincikan berbagai cara visualisasi menggunakan Microsoft Excel dengan benar sesuai konteks. 3. Setelah memperhatikan penjabaran melalui PowerPoint di layar, siswa mampu merancang processing data menggunakan Microsoft Excel dengan tepat. Setelah melakukan yang keempat, setelah melakukan diskusi di Google Classroom ya, dengan bimbingan guru, siswa mampu mengolah pembuatan pivot table. Nah, ini ya, pivot table itu sifatnya sama dengan cara find, sort, and filter ya, peta konsepnya yang Bapak bacakan tadi ya, tidak. Nah, kemudian LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik. Ya, ini buat nama kelompoknya, nama kelompoknya siapa aja. Kemudian kalian capturekan hasil data sekunder lab ya, maksudnya tabelnya seperti apa ya, itu nanti kalian buat di sini ya, masukkan datanya berbentuk capture yaitu berbentuk tabel, kemudian beri informasi mengenai processing data tersebut menjadi informasi yang akurat ya. Jadi akurat di sini bagaimana cara mengurutkan data atau mensortir data, bagaimana mencari data ya. Nah, di situ kalian berikan informasinya di sini ya, langkah-langkah. Kemudian juga capturekan gambar pivot table-nya dan grafiknya. Nah, ini kegiatan mengamati ya, ini mengamati survei ya. Jadi gambar di atas terdapat dua kegiatan mengumpulkan data. Coba jelaskan berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini data trainer ya, data student. Itu nanti kalian cari ya. Nah, kemudian kegiatan praktek berdasarkan informasi data pada pelajar masing-masing guru akan membuat sebuah data tabel. Nah, ini nanti yang kita lakukan nanti ya. Baik.
Jadi berikutnya Bapak akan mencoba membuat salah contoh. Bapak cari Excelnya dulu. Bapak menggunakan Excel 2013 ya. Bapak menggunakan ini sebenarnya sama Excel itu seperti yang lain ya. Bapak akan mencontohkan cara mencari data. Data dulu ya. Nah ini bentar ya, agak lama nyampe nya. Baik, ini mengenai daftar pendidik dan tenaga kependidikan ya. Nah, jadi di sini data nama-nama guru kalian ya. Ya, di sini guru kalian ini dengan TU berjumlah 76 orang ya, 76 guru dan tata usaha. Masing-masing memiliki status kepegawaian yang berbeda. PTK-nya ada di sini ya. Mungkin kalian mengenal yang namanya ini ya. Ada yang tahu ini siapa? Hah? Ada yang pernah mengenal ini? Halo? Mana suaranya? Pernah ke sekolah tentu mengenal yang namanya yang Bapak tandai. Hah? Siapa namanya itu? Nah, jadi Depri ini adalah petugas keamanan satu-satunya di sekolah ya. Dia bagian security sekolah ya. Kemudian di sini ada namanya ini adalah tenaga administrasi sekolah yang jabatannya yaitu kepala tata usaha. Jadi apa maksudnya Bapak? Itu adalah informasi ya. Itu yang namanya data. Kita lihat contohnya ya. Bapak akan langkah pertama ya mensortir itu yaitu kita blok. Belajar yang namanya Excel kan sudah tahu cara memblok ya. Blok sampai batas isi ya. Nah, setelah kita memblok ya, ingat jenis PTK itu berada di kolom apa? Ayo, di kolom mana ini? Ayo suaranya. Kalau tidak bersuara makin lama kita akan belajarnya. Ini kolom nih. Nah kolom ini huruf apa di sini kolomnya? G. Nah ingat di Excel ini ada kolom, ada baris. Ini kolom, ini baris. Beda simbol-simbolnya. Disimboli kalau kolom itu adalah huruf abjad. Baris berbentuk urutan angka. Nah, kebetulan kita akan mensortir data guru jenis PTK. Data ini jenis PTK. Kita akan mengurutkannya. Guru nanti guru mapel nanti baru di bawahnya apa ya. Nah, ini cara memblok. Bapak ulangi lagi cara memblok. Kita bawa penunjuk mouse-nya yang berbentuk tanda palang seperti ini ya, tanda tambah. Kita blok sampai posisinya di akhir sel ya, sel kotak. Nah, kita akan mensortir jenis PTK di kolom G. Nah, perintahnya klik menu home, lalu arahkan mouse di tombol
jenis PTK itu ya berada di kolom G, maka kita gunakan perintah custom sort ya, custom sort. Nah, custom sort ini memilih opsional yang lain ya. Jadi kalau satu ini aja, kalau datanya hanya sebatas 2 kolom saja ya, hanya sebatas 2 kolom saja. Kita bisa gunakan ini, cuman dia tidak tahu di kolom mana yang disortir. Nah, jadi kita gunakan custom sort. Nah, di custom sort ini ada kolom. Di kolom berapa yang akan kita sortir? Nah, tadi rencana awal adalah jenis PTK-nya yang mau kita sortir. Nah, di sort by-nya apa? Apa yang kita sort by? Nah, ingat tadi Bapak bilang di kolom G jenis PTK-nya, datanya yang mau kita sort. Tadi posisinya berada di kolom G. Oke. Dan ini sort on-nya biar value saja ya. Karena value itu data ini ya, tidak ada cell color ya, karena kalau cell color berarti dia berwarna, kebetulan ini tidak ada warna ya, ada font colornya saja atau cell iconnya ya. Ini karena dia berbentuk teks atau angka pun kita menggunakan value ya. Kemudian sort ordernya itu akan mengurutkan data berdasarkan abjad dari A, B, C. Mana tuh didahulukannya? Ya, A, B, C, D sampai Z. Dia akan mensortir data dari A ke Z. Atau kalau kita pilih A ke Z ordernya, bisa saja kita balikkan dari Z ke A. Ya. Nah, atau bahasanya juga kalau bentuk angka 1 ke 10 seperti itu bisa. Ya, kebetulan di sini ordernya hanya membentuk ada kalau angka aja beda ya. Nah, kita pilih ini A to Z. Oke. Kalau udah selesai oke. Ya. Nah, ini dia hasilnya jenis PTK kita. Yang teracak tadi menjadi terurut seperti ini. Dikelompokkannya guru BK yang berarti siapa aja guru BK ini kan. Ya. Nah, kebetulan guru BK kita adalah Ibu Nah, kemudian di data berikutnya guru mapel dikelompokkan seperti ini. Nah, sampai ke bawah. Kemudian guru tik. Nah, ada nama bapak ini. Ya. Kemudian kepala sekolah. Jadi G dengan K, huruf G dengan K di awal. G didahulukan ya. Karena kita menggunakan A ke Z atau A to Z. Ya. Makanya G yang di atas, ya. G di atas. Kemudian di sini B di atas dalam bentuk filter. Nah, kita batalkan. Kalau filter, nah, bagaimana cara menggunakannya? Filter itu cukup kita blok saja, ya. Ini sebagai acuan kita, ya. Jangan data ini. Kalau data ini dia yang kita filter itu adalah data. Nggak mungkin datanya kita blok. Makanya kita blok yang judul datanya saja. Ya. Kemudian sebenarnya di sini ada di menu data ada filter. Di sini lengkap. Di menu data ini ada lengkap. Ya. Ada sort, ada filter. Nah, kita klik filter. Nah, di masing-masing kolom akan diberi tanda combo box, ya, yang akan menampilkan contoh. Bapak akan memfilter jenis PTK BK, ya. Jadi Bapak klik jenis PTK-nya. Nah, di sini kita memilih apa? Nah, sekarang yang terchecklist itu adalah semuanya. Nah, cukup kita klik saja select all, kita checklist guru BK. Nah, apa yang terjadi kalau kita optikan? Bagaimana data guru mapel dengan guru
detail sebutkan ya. Detail sebutkan ya. Kemudian karena di situ sudah ada bahan ajar, apa yang bentuk dari tampilan aplikasi dari Find itu kalian gambarkan sedikit ya. Kalian gambarkan, kalian masukkan ya, hasilnya itu tinggal langkah-langkahnya lihat di bahan ajar ya. Apa langkahnya di sana ya, itu sudah Bapak setkan di Classroom. Nah, di LKPD-nya juga kalian lakukan seperti itu ya. Kalau seandainya tidak bisa LKPD-nya di-download, bisa kalian tulis ya apa-apa aja langkahnya ya. Baik, kita kembali mengenai Find tadi ya. Supaya nanti Bapak akan sharekan materinya yang Bapak punya tadi ya. Kebetulan kita di sini tidak bisa share screen, ada masalah jaringan. Kemudian coba dicatat apa saja yang akan dilakukan untuk mengganti nilai prakteknya ya. Dan nilai teorinya nanti bisa kalian lihat di bagian tes ya, soal tes. Untuk Find tadi kalian cari data ya, kalau sepatu ya. Kemudian untuk sort atau mensortir ya, untuk mensortir sortir rombel saat ini ya. Mensortir untuk mencari data, sortir ya, mengurutkan data rombel saat ini ya. Ini. Kemudian filter ya. Nah, filter ini mencari atau mengelompokkan atau memfilter tempat lahir Medan. Sorry, bukan Medan maksudnya. Bekasi. Ya. Nah, itu untuk filter. Tugas kalian itu kalian buat di kertas ya, atau di buku, boleh buku tulis ya. Kemudian itu langkah-langkahnya. Jadi bisa lihat di bahan ajar yang sudah Bapak share di Classroom, langkah-langkahnya seperti apa ya. Tapi bisa juga kalian nanti lihat di YouTube atau di menggunakan Google yang bisa kalian lihat di Mbak Google ya. Oke ya, jadi itu mengenai mengenal berbagai cara visualisasi data ya. Jadi ada filter, ada sort, ada find ya. Ada pertanyaan? Pak, Ya. tugas kami mengerjakan LKPD yang Bapak share itu ya? Iya. Tugas yang tertulis maksudnya Pak? Iya. Jadi kalau seandainya nggak bisa di-download KPD-nya, kalian buat di buku ya, buku atau kertas lembar saja, langkah-langkah seperti apa, dan kalian foto, kirim ke Classroom ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ya. Kalau nggak ada, ini Bapak akan mempresentasikan ya. Bapak akan presentasi. Ini karena kita tidak bisa share screen, ini agak rumit ya. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan sudah hadir dan mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ada kendala dan
diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.